Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dari kejauhan, setelah menyaksikan taktik guntur yang mendominasi dari orang Hongyun yang sebenarnya, Li Zong menghela nafas diam-diam, keengganan yang kuat muncul di hatinya. Awalnya, ada peluang bagus untuk mengirim arang di tengah salju, tapi itu hanya sedikit, jadi saya melewatkannya. Siapa yang mau? Namun, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Siapa sangka awan merah peri, yang selalu hidup di perairan dangkal dan memandang rendah situasi, akan meninggalkan lautan ketidakpastian? Mata Li Zong rumit. Awan merah peri, keturunan peri misterius dan istimewa, datang ke dunia dari negeri dongeng sejak akhir hukum. Namun, identitas dan asal-usulnya sangat misterius. Ada desas-desus bahwa dia adalah wanita tertua dari keluarga abadi teratas di dunia peri. Ada juga desas-desus bahwa dia adalah murid tertutup dari seorang kaisar abadi tertentu di dunia peri. Singkatnya, ada perbedaan pendapat. Tapi Li Zong tahu bahwa pada periode primordial, bahkan manusia abadi di dunia sangat tertutup ketika berbicara tentang awan merah peri, dan hanya mengatakan bahwa pihak lain bukanlah keturunan abadi yang biasa. Peri Mo Qingchu sepertinya tahu beberapa cerita orang dalam. Jika Anda memberitahu dia, Peri Hongyun secara pribadi mengirim hari ini untuk membantu Sui maju, dan saya tidak tahu bagaimana dia akan bereaksi. Memikirkan hal ini, Li Zong menggelengkan kepalanya. Berpaling. Urusan hari ini, dia hanya bisa melapor ke Mo Qingchu, dan pihak lain yang akan membuat keputusan. Apa yang Anda keluhkan saat anggur disajikan untuk Anda cicipi? Sui tersenyum, membungkuk, mengangkat tangannya dan mengusap kepala anjing itu. Kamu tidak mengerti. Pada saat itu, pori-pori Sui melebar, seolah-olah meminum embun abadi, tubuh dan pikirannya melayang, dan dia sangat nyaman, dan luka yang dia derita dalam pertempuran pembunuhan sebelumnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Budidaya, keduanya. Cepat pulih. Anggur ini cukup enak. Sui mau tak mau menyesapnya lagi. Begitu dia selesai berbicara, dia menggelengkan kepalanya, seolah dia takut Sui akan menggosok kepalanya jika dia tidak setuju. Sui tersenyum, memandang orang asli Hongyun, dan berkata, sejujurnya, jika kamu tidak keluar sebelumnya, mereka tidak dapat membantuku. Pria sejati Hongyun mengangguk, seolah setuju. Tapi segera, dia berkata, dalam pertempuran sebelumnya, kartu truf Anda telah terungkap, Anda tidak dapat lagi membiarkan musuh mengetahui batas Anda, jika tidak, saat musuh datang, dia akan siap membunuhmu berarti lebih banyak ruginya daripada kebaikannya. Selain itu, saya pikir mengandalkan kekuatan eksternal untuk membunuh musuh, meskipun untuk sementara menyenangkan, tidak kondusif untuk kultivasi sendiri. Dan lawan-lawan itu sekarang, bagi Anda, tidak buruk pedang. Akan sangat disayangkan untuk membunuhnya dengan kekuatan luar. Sui mendengarkan dan berkata dengan keyakinan yang dalam, ini komentar yang bagus. Pada saat ini, dia merasakan rasa percaya diri. Tidak diragukan lagi, orang Hongyun yang sebenarnya, seperti dirinya, mencari kebenaran dalam dirinya sendiri, daripada mengandalkan objek eksternal, visi dan pola, dan jelas tidak sebanding dengan generasi kedua abadi seperti Fu Dongli yang menggunakan berbagai harta rahasia. Setelah beberapa saat, saya akan pergi ke tempat rahasia yang ditinggalkan oleh peri. Jika memungkinkan, saya harap Anda akan pergi bersama saya. Shenzhen Hongyun berkata tiba-tiba. Sui tercengang, dan berkata, pergi mencari takdir abadi? Anda bisa mengatakan itu. Taois Hongyun berkata, reruntuhan itu terkait dengan seorang pria besar di dunia peri. Sekarang tidak cukup waktu. Jika Anda masuk, Anda akan mati. Menurut saya perkiraan, dalam waktu setengah tahun, dengan perubahan drastis di dunia. Kemajuan formasi Tao abadi yang menutupi reruntuhan pasti akan menghilang. Setengah. Namun, saya menduga mungkin ada roh mati yang diubah oleh makhluk abadi di reruntuhan itu. Oleh karena itu, saya harap Anda dapat mengambil tindakan dan berjalan-jalan bersama. Omong-omong, Hongyun berkata, tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu membantu dengan sia-sia. Sui mengguncang teko anggur di tangannya dan berkata, jika kamu memiliki teko anggur ini, itu sudah cukup.
Hong Yun yang asli tidak bisa menahan senyum di bibirnya, dan berkata, jika kamu suka, aku akan membawakanmu lebih banyak lain kali. Bagaimana Su Yi bisa menolak? Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu saya akan berterima kasih sebelumnya. Anjing di satu sisi diam-diam menghina, pria ini benar-benar berkulit tebal. Shen Hongyun mengeluarkan jimat Giok Qian 3 inci, menyerahkannya kepada Su Yi, dan berkata, kamu memegang jimat surat ini, ketika aku pergi ke reruntuhan abadi, kamu hanya perlu memegangnya. Benda ini bisa bergabung denganku. Di bagian belakang jimat giok ini, sebuah nebula terukir. Simbol ini juga dapat menyelamatkan nyawa. Shen Hongyun berkata, namun, menurut saya, kecuali jika kematian abadi yang dilahirkan, atau orang yang tidak terikat oleh aturan langit dan bumi bergerak, dalam keadaan normal, sesama Taois tidak boleh menggunakan ini. Su Yi tersenyum, ini lebih baik. Selanjutnya, Tuan Hongyun tidak mengatakan apa-apa dan pergi. Sebelum pergi, anjing lokal dengan cepat mengingatkannya melalui transmisi suara, nak, kamu bisa tenang, ketika ini bukan masalah hidup dan mati, jangan gunakan jimat rahasia itu, bayi itu. Segera setelah aku mengatakan ini, bulu di belakang lehernya ditarik oleh orang yang sebenarnya Hongyun, dan mengambilnya, pergi. Dalam satu langkah, itu menghilang. Sangat jauh, sangat jauh. Su Yi menatap jimat Giok Qian di tangannya dan menyadari bahwa asal-usul token ini ditakdirkan untuk memiliki tempat yang sangat istimewa dan ajaib. Saya tidak tahu jenis ciptaan apa yang tersembunyi di reruntuhan abadi. Ketika Su Yi memikirkannya, dia menyingkirkan jimat giok dan berbalik. Gunung dan sungai di sini layu, bumi runtuh, pemandangan kebobrokan dan penipisan. Gunung Liangtian dan Zixiaotai telah lama hancur dan hilang dalam perang besar sebelumnya, seolah-olah mereka terhapus dari dunia. Tapi pertempuran hari ini ditakdirkan untuk mempengaruhi tren umum dunia. Tuan, mengapa Anda memberikan jimat rahasia nebula kepada Su Yi? Dalam perjalanan pulang, Tu Gou mau tidak mau bertanya. Orang asli Hongyun berkata dengan santai, mengapa saya tidak bisa melakukan ini? Anjing itu kehilangan kata-kata. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara rendah, meskipun saya tidak mengerti tujuan dari gerakan Lord, tetapi jika jimat ini hilang. Master Hongyun menyela, jika Anda kehilangannya, Anda akan kehilangannya. Ketika bencana pecah di negeri dongeng, yang abadi jatuh seperti hujan, dan saya tidak tahu berapa banyak kekuatan besar yang dimusnahkan. Sekarang kita terjebak di dunia. Bahkan jika kita memiliki kesempatan untuk kembali ke negeri dongeng di masa depan, saya khawatir kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Jika demikian, mengapa Anda harus peduli dengan simbol rahasia seperti itu? Mata anjing itu sedih dan diam. Pada awalnya, mereka datang ke dunia dari dunia peri, awalnya untuk menghindari bencana, tetapi siapa yang mengira bahwa bencana terjadi di dunia ini, sehingga sekarang, mereka semua berkurang menjadi roh mati, manusia bukanlah hantu atau hantu. Tuhan, apakah kita benar-benar memiliki kesempatan untuk kembali ke negeri dongeng lagi? Untuk waktu yang lama, anjing itu bertanya. Tentu saja. Orang asli Hongyun berkata tanpa ragu. Waktu berubah, jalan menuju kenaikan telah muncul kembali, dan dalam 2 tahun, medan perang di luar wilayah juga akan muncul kembali. Di dunia ini, tidak ada yang tak mungkin. Pada hari yang sama, berita tentang pertempuran Tianshan Zixiaotai keluar, yang menyebabkan sensasi di dunia, memicu kegemparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuan, dia tidak mati. Bukan saja dia tidak mati, tetapi dia juga membunuh kuartet dan mengalahkan musuh. Ya Tuhan, saya tidak tahu berapa banyak orang yang gemetar dan tercengang. Di panggung Zixiao, penonton, 1 orang dan 1 pedang, membunuh nelayan, pelukis, Deng Zuo, dan Yan Daolin, 4 bintang teratas di langit berbintang. Hancurkan ratusan biksu berbulu dengan sepasang 100. Rekor semacam ini terlalu brilian dan brilian, membuat orang merasa seperti mimpi dan tidak nyata. Pertempuran ini cukup untuk menggambarkannya sebagai abadi dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dan setelah pertempuran ini, di masa depan, siapa yang berani mengatakan bahwa Tuhan akan dilenyapkan? Beberapa orang tua terkejut dan bergumam sendiri. Lebih dari selusin tradisi Tao kuno, 3 klan Tao kuno,
dan banyak kekuatan top di dunia bergabung, dan mereka semua dibunuh oleh penonton. Banyak orang merasa tercengang saat mendengar berita tersebut. Apa yang tak tertandingi di dunia? Apa yang menekan pedang di dunia? Ini dia. Anda selalu dapat percaya bahwa Guanzu tidak terkalahkan, tidak peduli di masa lalu atau sekarang. Dunia benar-benar mendidih, dan saya tidak tahu berapa banyak biksu yang bersemangat dan bersorak. Menjaga Tuhan adalah Tuhan yang kekal. Beberapa generasi muda kultivator sangat menghormati Sang Master. Bagi para Taois kuno dan pasukan top di dunia, pertempuran di Zixiaotai seperti panggilan bangun yang membuat mereka tidak bisa tenang dan mengalami guncangan. Pelindung Dao kuno, klan Zong. Kabar bahwa Zong Tianquan dan sekelompok pemimpin klan besar tewas dalam pertempuran di Zixiaotai mengguncang keluarga Zong dan membuat banyak orang merasa sedih dan marah. Gagal? Bagaimana saya bisa gagal? Saya tidak tahu berapa banyak orang tua yang sangat marah sehingga sulit untuk menerimanya. Pelindung Dao kuno, klan Zhou. Seluruh klan berpakaian linen dan berbakti. Jika balas dendam ini tidak dilunasi, bagaimana saya, keluarga Zhou, dapat berpijak di dunia? Tunggu, meskipun dia Sui menang kali ini, itu berarti dia benar-benar bermusuhan dengan pasukan utama, dan dia akan dilikuidasi di masa depan. Suara serupa bergema satu demi satu di keluarga Zhou. Daoi kuno, klan Su. Ini juga pemandangan yang menyedihkan. Pertempuran di Zixiaotai merupakan pukulan yang terlalu berat bagi para penjaga kuno Tao ini. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk tradisi Tao kuno seperti Menara Abadi Pedang Ajaib, Gunung Setan Huangquan, dan Gerbang Abadi Tianyin, pertempuran ini juga membawa dampak besar bagi mereka, menyebabkan mereka dipermalukan dan tidak tahu malu. Terlalu gagal. Ratusan karakter berbulu, tidak satu pun dari mereka yang selamat. Ini memalukan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Tetapi apakah itu Taois kuno atau Taois top di dunia? Semua orang tahu bahwa dengan berakhirnya pertempuran Zixiaotai, prestise penonton ditakdirkan untuk mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan siapapun yang ingin melakukan sesuatu padanya lagi, saya khawatir mereka harus berpikir dengan hati-hati apakah mereka dapat menanggung konsekuensinya. Di dunia yang gelap, penjahit sedang membuat teh. Hitung waktunya, pertempuran Zixiaotai seharusnya sudah berakhir. Luar biasa. Di samping, seorang budak tua berbisik, "Tuhan, jika Anda ingin mengamati Tuhan di masa depan, Anda dapat pergi ke kuburannya untuk membayar upeti." Penjahit tercengang dan bertanya, "Apakah peti mati siap untuk penonton?" Budak tua itu buru-buru berkata, "Sudah disiapkan, selain peti mati, ada batu nisan, lilin, uang kertas, dan pengorbanan. Tuhan akan membantunya menemukan tanah harta Feng Shui, membangun kuburan dan mendirikan monumen." Saya pikir itu cocok untuk alam rahasia yang telah lama hancur itu. Bagaimanapun, ini adalah kampung halaman Sang Master, dan dedaunan kembali ke akarnya. Penjahit itu berbisik. Budak tua itu berkata dengan emosi, "Jika Anda melihat pengetahuan Tuhan di bawah mata air, Anda pasti akan bersyukur atas hati tinju Tuhan." Penjahit itu tertawa keras dan berkata, "Ini semakin dingin, aku akan pergi dan membantunya membangun lebih banyak tanah." Berbicara, dia menuangkan secangkir teh panas dan lembut, mendekatkannya ke bibirnya, dan hendak meminumnya. Suara panik terdengar, "Tuhan, ini tidak baik." Seorang pengawal datang dengan tergesa-gesa. Kelopak mata si penjahit melonjak, dan dia berkata, "Ada apa? Mungkinkah orang-orang tua dari Taoisme kuno berjuang untuk memecahkan misteri reinkarnasi?" "Tidak, tidak." Pengawal itu berkata dengan gemetar, "Ya, Guanzu yang menang." Pop. Jari penjahit gemetar, dan cangkir teh yang diangkat ke mulutnya jatuh ke tanah dan pecah. Budak tua itu sangat marah dan berkata dengan tajam, "Ada apa? Ceritakan detailnya." Hu tidak pernah berani mengabaikan, satu persatu. Dalam suasana yang menyedihkan dan mematikan, hanya suara gemetar pengawal yang terus berdering. Setelah mendengarkan, budak tua itu benar-benar tercengang seperti disambar petir. Sebelumnya, dia masih menertawakan Tuhan tentang masalah setelah kematian Tuhan, dan juga berencana untuk membangun kuburan dan mendirikan monumen untuknya, dan membakar kertas untuk membayar upeti.
Dalam sekejap mata, kabar buruk datang bahwa penonton memenangkan kemenangan besar dalam pertempuran Zixia Otai. Ini terlalu cepat. Penjahit itu terdiam. Tidak sepatah kata pun. Tetapi semua orang dapat melihat bahwa raksasa yang berjalan di belakang latar belakang gelap ini benar-benar kehilangan kesabaran. Sampai lama, dia tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri dan menghela nafas, ini tidak bisa membunuh orang itu benar-benar membuatku merasa tidak nyaman. Pada akhirnya, suaranya penuh kebencian. Hari akan diperhitungkan. Likuidasi? Penjahit itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku gagal membunuh Guanzu kali ini. Tidak akan mudah untuk membunuhnya di masa depan. Berbicara, dia berdiri, menendang kompor untuk membuat teh dengan satu kaki, dan berkata dengan suara rendah, saya punya firasat, orang yang memperhatikan Tuhan, dia pasti akan puas dengan saya dulu. Karena itu, tampaknya sedikit kurang percaya diri. Penjahit itu terdiam sejenak, dan berkata, mulai sekarang, putuskan semua koneksi dengan dunia luar. Beberapa bidak catur yang tidak penting hilang saat hilang. Ya, budak tua itu menerima perintahnya dengan kagum. Sebelum fajar besok, ambil kembali semua kekuatan yang didistribusikan di dunia ini, dan pergi bersamaku ke tanah tersembunyi. Pergelangan tangan. Lagi pula, matanya penuh dengan kemarahan. Area terlarang Feixian. Di pulau indah yang dikelilingi kabut peri. Dia benar-benar menang. Mo Qingchu, yang menyamar sebagai seorang pria, tercengang. Dia telah mengetahui berita pertempuran di Zixia Otai dari Li Zong, dan bagaimana Sui membunuh Yan Daolin dan 4 orang lainnya dengan 1 pedang dan 1 pedang. Saya juga mempelajari detail bagaimana ratusan pembudidaya berbulu dimusnahkan. Semua ini membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Raja kerajaan Dongyu begitu kuat. Jika peri Hongyun tidak campur tangan, lelaki tua itu akan memiliki kesempatan untuk menjual bantuan kepada Su Yi, tetapi sayangnya, orang Hongyun yang sebenarnya datang. Li Zong menghela nafas. Jadi, Su Yi ini sekarang telah jatuh ke tangan Hongyun? Mo Qing mengerutkan kening, seolah merasa sangat bermasalah. Seharusnya. Li Zong mengangguk. Tidak peduli seberapa kuat awan merah peri, tidak peduli seberapa misterius asal-usulnya, dia tetaplah mayat, dan dia membutuhkan kekuatan reinkarnasi untuk mematahkan kutukan di tubuhnya. Ini tidak mudah. Mo Qingchu mengulurkan ujung jarinya yang ramping dan adil dan dengan lembut menggosok alisnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Li Zong bertanya, Nona, saya berani bertanya, dari mana asal awan merah peri ini? Dia, mata bintang Mo Qingchu berkedip, seolah mengingat sesuatu. Dulu, saya mendengar beberapa tetua klan membicarakan hal itu di belakang awan merah peri ini, berdiri di belakang yang sangat transenden kekuatan misterius, jauh dari sebanding dengan kekuatan besar dalam pengertian umum di dunia peri. Namun, jauh sebelum zaman purba dunia manusia, sebuah bencana pecah di dunia abadi. Semakin tinggi Anda berdiri, semakin besar pukulan yang akan Anda derita. Ini juga berarti bahwa kekuatan di balik awan merah kemungkinan besar telah runtuh. Kalau tidak, mengapa dia datang ke dunia untuk menghindari bencana? Bagaimana kamu bisa direduksi menjadi roh mati dalam bencana akhir dunia manusia? Tidak peduli seberapa mempesona dan mempesona identitas dan asalnya, semuanya adalah masa lalu. Di dunia sekarang ini, dia, seperti kita, tidak lain adalah roh mati yang berjuang di dunia. Berbicara, Mo Qingchu tampaknya khawatir tentang kesalahpahaman Li Zong, dan berkata, tidak peduli seberapa miskinnya dia sekarang, dia jelas bukan sesuatu yang bisa kita remehkan, juga tidak sebanding dengan keturunan abadi seperti Fu Dongli. Li Zong sangat menakjubkan, mengangguk dengan sungguh-sungguh, saya mengerti. Tiba-tiba, seekor burung gereja peri dengan bulu seputih salju menukik di kejauhan. Xian Kue mendatangi Mo Qingchu dan berkata dengan hormat, Nona, arwah leluhur Xinglin yang telah meninggal telah sadar kembali dari tanah kuno, tetapi masih tidak dapat meninggalkan tanah kuno, jadi silakan bertanya sampai jumpa. Mo Qingchu tiba-tiba menunjukkan ekspresi bahagia, dan alisnya cerah, dan berkata, aku akan pergi. Bintang leluhur. Ini salah satu tetuanya dan peri sejati. Ini berita bagus. Jika menyebar, pasti akan menyebabkan gempa besar.
Ini baru membangunkan kesadaran, saya tidak bisa meninggalkan tanah kuno keluarga saya, dan saya belum bisa berjalan di dunia. Mo Qingchu melirik Li Zong, jangan membocorkan berita. Ini adalah peringatan dan peringatan. Li Zong berkata dengan sungguh-sungguh, orang tua itu mengerti. Kuil Jekong. Di tengah musim dingin, udaranya dingin dan berangin. Di halaman kuil, di tepi kolam. Hahaha, senang sekali. Tawa meledak, kayu kuno berdesir, dan genteng bergetar. Biksu Kongzhao tertawa terbahak-bahak, alisnya menari-nari. Suyi duduk di kursi rotan dan berkata, ada apa? Biksu Kongzhao menepuk pahanya, dan berkata dengan marah, aku ikut senang untukmu, menurutmu begitu? Di satu sisi, King Xi Jianxian dan Jie Kong Jianseng juga tersenyum, tetapi hati mereka tidak bisa tenang. Baru saja, setelah Suyi kembali, dia menjelaskan secara singkat pertempuran di Zixiaotai. Kata-kata itu tampaknya sederhana, tetapi itu membuat King Xi Jianxian dan pendekar Jie Kong merasakan sensasi. Hanya mereka yang paling tahu bahwa tak satu pun dari jiwa-jiwa mati yang selamat dari akhir hukum adalah karakter biasa. Dan sekarang Suyi dapat dengan mudah membunuh roh-roh mati dari alam harmoni, kekuatan semacam ini jauh melebihi prediksi mereka saat itu. Terutama ketika mereka mengetahui bahwa lebih dari selusin orang tua yang dipimpin oleh Fu Dongli telah bergabung untuk mengepung Suyi, baik King Xi Jianxian maupun Jie Kong Jianseng tidak bisa tenang. Dari uraian Suyi, biarkan mereka menebak identitas lebih dari 10 orang tua sekaligus, hampir semuanya adalah kekuatan besar di ranah Juxia. King Xi Jianxian menstabilkan pikirannya dan berkata, tapi tidak peduli siapa itu, jangan berani meremehkan keberadaannya. Jie Kong Swordsman juga mengangguk dan berkata, sungguh hal yang baik bagi rekan Daoisu untuk membentuk hubungan yang baik dengan Peri Hongyun. Biksu Kongzhao tidak bisa menahan diri untuk berkata, Peri Hongyun itu apakah kamu cantik? Apakah kamu pernah menikah? Jika kamu melihat mata kanan, kamu dapat menikah kembali dan menjadi pasangan Tao. Pikirkanlah, kamu telah menjadi bujangan sepanjang hidupmu di kehidupan terakhir, jika kamu bisa menikahi peri dari negeri dongeng dalam kehidupan ini. Ini hanya cerita di dunia, cukup untuk membuat pria di seluruh dunia cemburu. Berbicara, dia mau tidak mau menunjukkan kerinduan dan kerinduannya akan hal itu. Semuanya. Pop. Jie Kong Swordmong mau tak mau menamparkan kepala Kongzhao lagi, memohon. Biksu Kongzhao berlarian. Kalian berdua, aku akan kembali ke kamarku dulu. Suyi bangkit dari kursi rotan sambil tersenyum, dan Sisi pergi. Sudah pasti selain reinkarnasi, pasti ada kartu hall yang lebih misterius di Sudaoyu. King Xi Jianxian berbisik. Biksu pedang Jiang Kong mengangguk setuju. Di dalam kamar, Suyi duduk bersila untuk pertama kalinya, meninggalkan pikiran yang mengganggu, mengembalikan kesadarannya ke lautan kesadaran, dan muncul sebagai hukum kehendak. Rekan Taois, Anda akhirnya di sini. Di sisi pedang 9 penjara, Shenmu yang diubah oleh Taoisme dari kehidupan sebelumnya, menyambutnya dengan senyuman. Dia berpakaian lebih baik daripada salju, terlihat tampan, dan bergaya. Suyi memandang Shenmu dan berkata, masalah antara kamu dan aku benar-benar perlu diselesaikan dengan benar. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.